Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Fakultas Tadi Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari satuan pengukuran dan macam-macam satuan dalam pengukuran. Langsung saja mari kita simak video berikut ini. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran adalah satuan ukur atau unit digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Dalam satuan pengukuran terdapat beberapa satuan, diantaranya satuan pengukuran panjang. Satuan panjang biasa kita gunakan untuk mempertimbangkan panjang dari suatu benda, jalan, dan lain sebagainya. Ada dua macam satuan ukuran panjang, yaitu satuan ukuran panjang tak baku, misalnya jengkal, hasta, depa, langkah, dan lengan. Satuan ukuran panjang tak baku tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, satuan ukuran panjang baku. Satuan ini ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya tetap, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk hubungan antar satuan pengukuran panjang bisa kita lihat di tangga ukur satuan panjang berikut ini. Di sini, jika turun satu tangga itu dikalikan 10, dan jika naik satu tangga itu dibagikan 10. Selanjutnya satuan pengukuran luas. Luas, luasan atau area adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi untuk satuan luas. Konversinya dilakukan dengan cara membagi 100 setiap kenaikan satuan dan mengkali 100 setiap penurunan satuan. Hal ini dapat diringkas sesuai tangga konversi sebagai berikut. Jika naik satu tangga itu dibagi 100 dan jika turun satu tangga itu dikalikan 100. Selanjutnya satuan pengukuran volume. Satuan volume adalah sebuah pengukuran yang menunjukkan nilai dari suatu isi bangun 3 dimensi. Satuan volume ini bermacam-macam, salah satu yang sering digunakan adalah liter dan kubik. Tangga konversinya sebagai berikut. Jika turun, tangga dikali 1000, dan jika naik tangga dibagi 1000. Selanjutnya satuan pengukuran berat. Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Untuk tangga satuan berat, gram sendiri dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, desigram, sentigram, dan miligram. Tangga konversinya sebagai berikut. Setiap turun satu tingkat itu dikalikan dengan 10 dan jika setiap naik satu tingkat itu dibagi dengan 10. Selanjutnya satuan kuantitas. Satuan kuantitas digunakan untuk menyatakan jumlah benda. Adapun hubungan antara satuan kuantitas yaitu 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 gros sama dengan 12 lusin sama dengan 144 buah. 1 kodi sama dengan 20 lembar, 1 rim sama dengan 500 lembar. Selanjutnya pengukuran sudut. Sudut yaitu daerah yang dibatasi 2 garis lurus atau 2 garis sinar yang dapat kita gambarkan sebagai pertemuan 2 garis lurus. Untuk bagian-bagian sudut bisa kita perhatikan gambar sudut berikut ini. Keterangannya, 1. Garis AB dan BC disebut kaki sudut. 2. Daerah yang dibentuk oleh garis AB dan BC disebut daerah sudut. 3. Titik B sebagai titik pertemuan dua kaki sudut disebut titik sudut. Keempat, sudut di atas disebut sudut B atau sudut ABC atau sudut CBA. Yang kelima, untuk menunjukkan besar sudut digunakan satuan derajat. Kemudian pengukuran waktu. Satuan waktu adalah setiap interval waktu tertentu yang merupakan cara standar dalam menyatakan atau mengukur durasi.
Alat ukur waktu yang biasa digunakan adalah jam, yakni jam analog dan jam digital. Selanjutnya, pengukuran kecepatan. Dalam pengukuran kecepatan ada satuan jarak dan kecepatan. Jarak merupakan panjangnya lintasan yang dilalui. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak sama dengan satuan panjang, tetapi satuan yang sering digunakan adalah kilometer dan meter. Kecepatan merupakan jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Satuan kecepatan dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Yang terakhir, pengukuran debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Kalian tentu masih ingat apa saja satuan volume? Satuan volume diantaranya adalah liter, mililiter, meter kubik, dan sentimeter. Dan satuan waktu adalah detik, menit, atau jam. Satuan debit dirumuskan sebagai berikut. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Satuan panjang. Sini ada soalnya. 3 km sama dengan 3 kali 10 hektometer sama dengan 30 hektometer. Nah, jadi di sini kenapa jadi hasilnya 30 hektometer? Kita lihat di sini. Kilometer turun satu tingkat ke hektometer yaitu sama dengan dikali 10. Jadi di sini 3 kali 10 sama dengan 30 hektometer. Contoh yang kedua, 1500 cm ditambah 510 meter sama dengan titik-titik desimeter, sama dengan 1500 dibagi 10 desimeter ditambah 510 kali 10 desimeter. Hasilnya 150 desimeter ditambah 5100 desimeter sama dengan 5250 desimeter. Nah, di sini soalnya mengenai ibu meminta Dina ke pasar untuk membeli sendok dan garpu. Sendok dan garpu digunakan untuk acara nanti malam, yaitu acara syukuran yang akan dihadiri oleh 36 orang. Berapakah sendok dan garpu yang akan dibeli Dina dalam bentuk lusin? Nah, di sini adik-adik diminta untuk mencari tahu berapa lusinkah sendok dan garpu yang akan dibeli Dina. Jadi, untuk adik-adik perhatikan ya bagaimana cara kakak menjawab soalnya. Sebelum adik-adik mengetahui berapa lusin yang harus dibeli Dina, maka adik-adik harus terlebih dahulu mengetahui berapa satu lusin isinya. Jadi, satu lusin sendok itu isinya ada 12 sendok dan garpu satu lusin isinya ada 12 garpu. Jadi, yang diperlukan Dina itu adalah 36 sendok dan 36 garpu. Maka berapa lusinkah garpu dan sendok yang akan dibeli Dina? Jadi untuk adik-adik tolong diingat ya. Tadi ada berapa? Ada 12 kan satu lusinnya. Nah, sekarang tolong perhatikan kakak menjawab soalnya ya. Bagaimana cara menghitungnya. Jadi untuk adik-adik tolong diperhatikan dengan baik dan sesama ya. Nah, cara menjawabnya tuh kayak gini ya. Yang pertama, tadi kita kan udah tahu nih berapa satu lusinnya. Jadi satu lusin isinya ada 12 buah. Terus kita tadi perlu berapa? Karena kita perlu 36 sendok dan 36 garpu, maka kita hitung. Kita masukkan angka 36, terus kita bagi berapa tadi satu lusinnya? 12. Jadi 36 dibagi 12 sama dengan 3 mau 3 sendok atau 3 garpu sama aja ya. Terus kita masukkan lagi 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi hasilnya kan tadi udah dapat nih 36 dibagi 12 sama dengan 3. Nah, terus itu kita masukkan nih 3 lusin sendok ditambah 3 lusin garpu. Jadi berapa tuh? 3 lusin sendok ditambah 3 lusin garpu. Nah, 3 lusin sendok ditambah 3 lusin garpu hasilnya 6. Jadi hasilnya itu adalah 3 sendok dan 3 garpu
totalnya ada 6 lusin. Jadi Dina harus membeli 6 lusin yang isinya itu ada 3 lusin sendok dan 3 lusin. Terima kasih. Semoga bermanfaat.